Halo teman-teman, selamat bertemu kembali di channel ini. Pada video ini, saya ingin sedikit sharing bagaimana cara menambah subscriber secara alami dan organik. Dan ini sudah saya terapkan di channel YouTube saya sehingga bisa dimonetisasi untuk dua channel. Dan walaupun saya masih YouTuber pemula, saya ingin sedikit sharing juga kepada teman-teman yang pemula juga. Karena biasanya ilmunya lebih dekat, lebih bisa diterapkan bagi teman-teman yang juga pemula. Oke, kita simak saja. Oke teman-teman, jadi kalau kita masuk ke monetisasi channel, di sini kita akan lihat persyaratan seperti ini ya. Tentunya sudah akrab bagi YouTuber pemula. Yang pertama, 1000 subscriber. Dan salah satu dari hal berikut, 4000 jam tayang atau 10 juta penayangan short public. Oke, ini awalnya rasa berat, betul. Apalagi kalau kita bukan artis atau kita bukan public figure, ini lumayan berat dan saya sudah alami sendiri ya. Kemudian, bagaimana sih caranya supaya bisa mempercepat? Oke, tentunya ada caranya dan juga yang pasti, menurut pengalaman saya, intinya kita jauhi saja hal-hal yang dilarang oleh Google terlebih dahulu. Apa saja itu? Ayo kita simak ya. Ini saya buka langsung dari halaman Google-nya ya, dari supportgoogle.com. Di sini mengenai kebijakan tentang interaksi palsu. Di sini YouTube tidak mengizinkan penggunaan metode yang dapat memanipulasi jumlah penayangan, suka komentar, atau metrik lainnya, entah itu dengan menggunakan sistem otomatis atau dengan menyuguhkan video kepada penonton awam. Intinya, YouTube tidak mau kalau kita menggunakan cara-cara curang atau menggunakan pihak ketiga ataupun aplikasi dari pihak ketiga yang memanipulasi jumlah penayangan. Dan tentunya aplikasi-aplikasi itu banyak sekali bertebaran di internet ya. Jadi hindarilah karena memang itu sudah dilarang oleh YouTube. Konten dan channel yang tidak mematuhi kebijakan ini dapat dihentikan atau dihapus. Jadi sungguh sangat sayang sekali apalagi channel yang sudah kita bangun perlahan tiba-tiba dihapus nanti ketika YouTube tahu kita telah berbuat curang. Lalu bagaimana jika kita ingin memposting konten supaya tidak terkena pelanggaran? Intinya jangan memposting konten di YouTube jika sesuai dengan salah satu deskripsi di bawah. Yang pertama, konten yang menautkan atau mempromosikan layanan pihak ketiga yang dapat meningkatkan jumlah penayangan secara buatan. Konten yang menautkan atau mempromosikan situs atau layanan pihak ketiga yang dapat meningkatkan jumlah penayangan atau subscriber secara ilegal. Ini banyak ya, jadi hindari. Kemudian konten yang mengajak untuk subscribe ke channel kreator lain hanya jika mereka subscribe ke channel Anda. Sub for sub. Jadi sebenarnya sub for sub ini dilarang ya. Karena tidak bagus juga. Rata-rata yang menggunakan sistem ini tidak menggunakan akun aslinya sehingga perkembangan channel kita tidak bagus dan rata-rata dia juga cepat hilangnya. Kemudian kita tetap diperbolehkan untuk mengajak penonton untuk subscribe. Jadi kalau kita di video kita bilang ayo subscribe ke channel, itu masih bisa ya. Kemudian konten yang menampilkan kreator yang membeli penayangan dari pihak ketiga dengan tujuan untuk mempromosikan layanan tersebut. Jadi jangan pernah mempromosikan layanan-layanan pihak ketiga yang meningkatkan subscriber secara ilegal. Itu pasti dilarang ya. Intinya ini ada beberapa contoh konten yang dilarang oleh YouTube, jangan dibuat seperti ini. Apa yang terjadi kalau kita melanggar? Yang pertama, kita akan diberikan email pemberitahuan ya. Sampai yang terberat adalah channel Anda akan dihentikan. Sangat sayang sekali. Oke, langsung saja. Gimana sih caranya supaya kita bisa meningkatkan subscriber terutama ya? Dan juga kalau kita lihat di sini apa sih yang diperlukan? Kita perlu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang atau 10 juta penayangan short public. Sebenarnya dari sini kita sudah lihat ya, ini adalah tools yang sangat berguna yang diberikan oleh atau fitur yang sangat berguna yang diberikan oleh Google atau YouTube sendiri, yakni short. Awalnya saya jujur teman-teman, saya memang tidak begitu concern dengan yang namanya short ya. Tapi ternyata kalau kita concern di short ini benar-benar bisa menambah
subscriber kita dan juga bisa menambah jam tayang dan juga bisa memenuhi syarat untuk short ya. Kita lihat saja langsung di sini. Kita lihat analitik ini yang tadi saya buat. Ya, ini cukup kecil ya. Karena memang channel saya masih kecil tetapi sudah bisa lumayan monet ya, masih di angka 1000-an. Dan di sini hanya dari channel yang kecil itu saya bisa mendapatkan subscriber 3 di hari ini. Saya bisa mendapatkan subscriber 3 hanya dari video short seperti ini. Dan ini juga menambahkan jam tayang ya untuk tonton. Kemudian kita coba lihat lagi yang lain ya. Nah, di sini teman-teman, kita bisa lihat di sini penayangan 1,3 ribu ya, penayangan video ini. Hanya video kurang dari 1 menit, cuma 58 detik, tapi bisa menghasilkan waktu tonton yang sampai 6 jam, teman-teman. Di sini saya dapat subscriber 4. Seperti itu. Ini karena penayangannya bisa seperti ini, dan saya bisa mendapatkan subscriber 4. Kalau di total ini saya misalnya postingkan dalam sehari, saya sudah dapat tadi 3, ini 4, sudah dapat 7 subscriber secara organik. Seperti itu. Dan kita coba lihat ya, misalnya short. Kenapa sih orang mau mengklik short ya? Kenapa? Misalnya seperti ini. Jadi kalau video-video pendek seperti ini atau short seperti ini teman-teman, rata-rata informasinya itu padat dan durasinya tidak panjang. Sehingga orang itu mau melihat, walaupun dia sangat beragam informasinya, orang itu mau melihat seperti itu. Karena pendek, dia tidak terlalu panjang. Dan juga kalau memang dirasakan informasinya itu atau informasi yang ditampilkan pada video short itu sangat berguna bagi dia, orang itu cenderung langsung mau subscribe, karena tombol subscribe-nya gampang sekali ya, ada langsung di bawah sana. Sehingga besok-besok dia buka berandanya, dia akan bisa melihat informasi dari channel yang dia sukai seperti itu. Agak sedikit berbeda dengan YouTube ya teman-teman ya. Kalau YouTube biasa dia kan ditampilkan banyak channel langsung di beranda kita, sehingga kadang beranda kita dipenuhi dengan video-video yang tidak tentu kita sukai. Dan unggulnya short ya seperti ini teman-teman, ada tombolnya, tinggal langsung diklik saja, mudah seperti itu. Dan informasi sangat beragam sehingga orang ya tidak akan terlalu jenuh ya dengan satu topik saja. Dan kalau dia suka, dia akan senang hati klik tombol subscribe. Hanya dari video singkat seperti itu saja. Misalnya yang ini juga, kita lihat saja, ini short ya. Nah, kita lihat dari penayangannya ini cuma sedikit ya, cuma 364. Nah, waktu tontonnya 1,7, dia sudah bisa menyumbang waktu tonton hanya dari video-video cuma 1 menit kurang ya. Di sini subscriber tambah lagi. Iya kan? Tadi sudah 3, kemudian 4, kemudian ini 2. Seperti itu. Gampang, cukup mudah menurut saya mendapatkan subscriber. Jadi kita tidak harus memaksakan diri mencari dengan cara sub for sub seperti itu yang memang dilarang oleh Google. Ya, kita juga bisa lihat perbandingannya teman-teman ya. Ini kalau channel YouTube yang reguler, di sini penayangannya 199 ya. Ini baru dibuat baru kemarin. Dia selama 48 jam terakhir 199. Waktu tontonnya sudah 3,9 jam dan saya dapat subscriber 1 ya. Dari video yang 8 menit. Tetapi kalau kita masuk ke short seperti tadi, hanya dengan video di bawah 1 menit yang menurut saya tidak begitu repot untuk membuatnya, kita bisa mendapatkan 4 subscriber, 4 kali lipatnya video tadi ya. Dan jam tayangnya juga lebih banyak ini ya, 6,1. Jadi kalau teman-teman bertanya ingin tahu cara untuk mendapatkan subscriber dengan cepat, dengan organik, tentunya dengan bagus ya, lebih baik teman-teman memfokuskan main di short juga. Itu sih sharing saya dari YouTuber pemula juga, karena daripada teman-teman memfokuskan energi dan waktu untuk main seperti tadi yang memang dilarang oleh YouTube, seperti misalnya seperti ini ya, sub for sub, itu tidak bagus. Itu
tidak organik. Jadi dia tidak mengklik subscribe channel teman-teman bukan karena dia butuh, tetapi hanya karena kewajiban. Dan suatu saat kalau dia ingin, dan karena dia tidak butuh ya, nanti ketika channel teman-teman muncul di berandanya, dia bisa klik unsubscribe. Kenapa? Karena dia tidak merasa perlu untuk itu, seperti itu. Tetapi lain halnya kalau dia merasa memang benar-benar butuh, dia pasti akan membiarkan channel itu tetap tersubscribe, seperti itu teman-teman. Jadi cara yang paling pertama adalah dari mindset dulu. Fokuskan waktunya ke sana, membuat video-video short yang menarik sehingga bisa menjaring ya. Dan saya sudah bisa memonetisasi channel saya, walaupun masih channel kecil-kecilan juga. Tidak ada salahnya kita sharing antar sesama pemula menurut saya. Dan ada satu lagi cara yang bagus sekali, yakni dengan memanfaatkan keyword. Itu nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Oke teman-teman, untuk saat ini itu yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat dalam membuat konten.